Ya, misal seorang ibu di Indramayu, Jawa Barat tega menganiaya ibunya sendiri hingga tewas. Selain informasi itu, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan untuk Anda dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Sumur getian kan? Sumur mani kuping. Entah apa yang ada di benak seorang ibu di kota Indramayu, Jawa Barat ini. Bukannya menjaga sang anak, wanita berusia 40 tahun ini justru tega menghabisi nyawanya. Muhammad Rauf namanya, seorang bocah berusia 13 tahun ini ditemukan tewas di sebuah irigasi di Blok Sukatani, Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Indramayu, Jawa Barat pada pagi hari. Penemuan jasad korban ini pun sempat menggegerkan warga sekitar. Pasalnya, korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, yakni dengan tangan terikat ke belakang dan luka bacok pada bagian kepala. Mendapati laporan peristiwa itu, polisi langsung bergerak cepat dengan melakukan serangkaian pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sejumlah bercak darah di kediaman korban dan mengamankan sebanyak 37 barang bukti serta menangkap 3 orang pelaku yang salah satunya merupakan ibu kandung dari Muhammad Rauf. Amankan satu adiknya, kemudian ibunya, kemudian ada yang diamankan juga yang dipinjam motornya yang digunakan sama si satu ini tetangganya, kakek berarti kakek si korban. Usai melakukan penangkapan terhadap para pelaku, polisi pun kembali melakukan proses penyidikan terhadap para pelaku. Terungkap korban meregang nyawa di tangan ibunya sendiri yang bernama Nurhani akibat adanya pertengkaran yang terjadi di antara keduanya. Berdasarkan keterangannya, pelaku berinisial N mengaku saat pertengkaran terjadi, ia tersulut emosi sehingga melakukan pemukulan terhadap kepala korban hingga anak tewas terkapar di rumahnya. Tak sampai di situ, ia pun kembali melakukan aksi sadisnya bersama kedua orang pelaku lainnya, yakni paman serta kakek korban dengan cara menyeret serta membuang jasad korban ke sebuah sungai yang berada tak jauh dari kediamannya. Ternyata di dalam rumah kami menemukan beberapa bercak darah di stok kontak kabel, di kipas angin, dan juga di beberapa barang seperti kayak kayu. Nah, berbekal itulah kami lanjut melakukan interogasi awal kepada ibunya, yang pada saat itu memang ibu kandungnya mengakui. Polisi kini sudah menetapkan ketiga orang pelaku sebagai tersangka terkait tewasnya korban. Atas perbuatannya, para tersangka terpaksa harus mendekam di Mapolres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka juga dijerat dengan pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Aksi kekerasan terhadap seorang anak juga terjadi di wilayah Sumatera Utara. Nasib malang dialami oleh SM, seorang bocah di Kecamatan Seribu Dolok, Kabupaten Simalungun.
Bocah berusia 6 tahun ini mengalami luka serius pada perut dan punggungnya usai disiksa oleh tantenya. Peristiwa ini terjadi pada siang hari. Saat itu pelaku SM baru pulang berladang, melihat buah rambutan serta nasi dalam keadaan habis di rumahnya. Melihat kondisi itu, pelaku pun mempertanyakan hal itu pada korban. Namun saat itu pelaku terpancing emosi dan menganiaya dengan cara menyetrika bagian tubuh depan dan belakang korban. Kenapa rambutan dan habis? Namun karena terpancing emosi dan pada saat itu si pelaku sedang menyetrika pakaian, kemudian langsung melakukan penganiayaan dengan cara menyetrika bagian si korban, bagian depan dan bagian belakang. Usai mendapati laporan dari masyarakat, pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat dengan mengamankan pelaku untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan keterangannya kepada polisi, wanita berusia 53 tahun itu mengaku sebenarnya tak berniat untuk menyiksa ponakannya. Ia melakukan aksi tersebut dengan tujuan hanya ingin mendisiplinkannya. Pelaku juga mengaku bahwa korban sudah tinggal bersamanya dalam beberapa bulan terakhir usai dititipkan oleh kedua orang tuanya. Korban langsung kita amankan dan kita bawa ke Polres, dan setelah melakukan interogasi secara singkat, langsung kita mengamankan si pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku dilakukan penahanan di Mapolresta Simalungun. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Warga digegerkan dengan adanya penemuan jasad ibu dan anak di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Jasad itu ditemukan di dalam sebuah kamar mandi dengan kondisi sudah membusuk dan berbentuk tinggal kerangka. Diketahui identitas jasad ibu dan anak tersebut adalah Grace berusia sekitar 64 tahun dan David berusia sekitar 38 tahun. Keduanya awalnya ditemukan oleh pihak keamanan perumahan pada siang hari. Kecurigaan pihak keamanan timbul karena sudah sebulan lamanya sang penghuni tidak terlihat keluar dari rumahnya. Pihak keamanan beserta warga pun langsung melakukan pengecekan ke dalam rumah. Saat dilakukan pengecekan, warga pun dibuat kaget karena melihat jasad keduanya dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kondisinya sudah berdua ya, berjejer. Yang satu nyandar agak sebelah kanan, yang ibunya kiri nutupin pintu. Mendapati laporan tersebut, polisi pun langsung melakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara sebanyak 4 kali dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni sebuah botol kaca di dekat jasad korban, sepucuk surat berinisial S dan K di meja, serta sebuah file dokumen yang berjudul To You Whomever dalam laptop. Tak sampai di situ, dalam penyelidikan kasus ini, polisi juga menerapkan scientific crime investigation yang melibatkan interprofesi, yakni Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Ada satu tempat yang memang terkunci dan kuncinya juga tidak ditemukan, sehingga tadi kita coba menggunakan ahli yang bisa membuka. Sudah kita buka, di situ hanya terdapat barang-barang rumah tangga. Usai dilakukan serangkaian penyelidikan, polisi akhirnya menemukan titik terang terkait misteri kematian ibu dan anak di Depok, Jawa Barat ini. Polisi menyatakan penyebab kematian ibu dan anak ini adalah murni karena bunuh diri akibat kekurangan oksigen di kamar mandi.
Polisi juga kembali menegaskan bahwa peristiwa tewasnya para korban ini bukan merupakan peristiwa pidana. Hal itu diungkapkan berdasarkan hasil otopsi yang menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada korban. Kesimpulan ini juga diperkuat dengan adanya temuan dari ponsel dan laptop korban yang menyatakan ia ingin bunuh diri. Kemudian dari otopsi juga kami menemukan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh jenazah, tidak ditemukan zat racun atau bahan berbahaya lainnya dalam sampel yang kami kirim. Kasus penemuan jasad sekeluarga dengan kondisi membusuk juga sempat terjadi di wilayah DKI Jakarta. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya pada malam hari di salah satu rumah di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Peristiwa ini berawal dari kecurigaan akan bau busuk yang menyengat dari salah satu rumah warga di kawasan tersebut. Saat itu, Ketua RT setempat bersama warga melakukan pembongkaran paksa terhadap rumah tersebut dan menemukan 4 orang satu keluarga tewas dalam kondisi sudah membusuk. Ya karena beberapa hari ini kan menimbulkan bau dari hari Senin kurang lebih. Tetangga sebelah dia lapor pukul 5.30 subuh saya mau berangkat kerja kurang lebih setengah 6 pagi. Katanya ini ada bau bangke. Mendapati laporan tersebut, pihak kepolisian pun langsung melakukan serangkaian proses penyelidikan dengan memeriksa saksi, melakukan olah TKP, hingga mengamankan sejumlah barang bukti. Usai melakukan serangkaian penyelidikan, polisi akhirnya mengungkap misteri tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat ini. Polisi mengatakan bahwa tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana terkait tewasnya para korban. Tidak ditemukan motif ataupun alasan kematian terhadap 4 orang, yaitu apakah itu karena bunuh diri, suicide, itu tidak ditemukan, ataupun pembunuhan, homicide, dengan alasan apapun, apakah pencurian dengan kekerasan, kemudian tindak pidana lain, itu tidak ditemukan di sana. Penjelasan ini diperkuat dengan penggunaan metode penyelidikan Scientific Crime Investigation yang menyatakan tidak adanya jejak darah serta DNA orang lain di lokasi kejadian. Polisi juga menampik kematian 4 orang di satu rumah tersebut akibat keracunan.